3 materi sudah terpaparkan semuanya, cukup menarik. Peserta juga sepertinya cukup antusias sampai penuh. Di roomnya Zoom full sampai 100. Kemudian juga sebagian peserta menyimak lewat Facebook juga, ya, streaming lewat Facebook. Jadi pesertanya cukup banyak kali ini. Baiklah, kita masuki sesi diskusi. Dari beberapa pertanyaan yang masuk sudah terpilah-pilah. Ada pertanyaan yang untuk Dr. Joko, ada pertanyaan yang untuk Dr. Anung, dan juga ada pertanyaan yang untuk Dr. Happy. Untuk yang pertama, kesempatannya kepada Dr. Joko terlebih dahulu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang masuk. Bentar, saya bukakan pertanyaannya dulu ya. Untuk Dr. Joko, ada pertanyaan terkait dengan etik, aspek etik ini. Apakah boleh tidak menangani pasien yang curiga COVID bila APD tidak lengkap? Bagaimana secara hukum dan etika? Kemudian berikutnya, kalau APD tidak standar, apakah dokter boleh menolak pasien? Kalau APD nggak ada, harus cari kemana? Kemudian, bagaimana masalah hukum dan etika dalam penanganan COVID-19? Dan satu lagi, pasien yang harus karantina mandiri di rumah terkendala dengan izin kerja di kantor dan surat izinnya. Ini juga mohon dapat diberikan penjelasan. Itu beberapa pertanyaan yang spesifik untuk Dr. Joko. Monggo. Ya, terima kasih Bu Moderator. Tadi di dalam awalnya saya sudah sampaikan yang pertama tadi adalah keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi kalau kita refleksikan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, ya keselamatan itu yang diutamakan. Walaupun tadi secara etika ada beberapa pasal yang harus kita penuhi bahwa kita punya kewajiban untuk membaktikan hidup untuk peri kemanusiaan, untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan sebagainya. Maka fatwa MKEK itu memberikan kejelasan kepada kita semua. Di butir 417 ya, saya boleh bacakan, ada di sini. Dalam situasi kelangkaan APD, maka berlaku prinsip keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai prioritas. Jadi itu kalimat berikutnya, tenaga medis dan rumah sakit atau klinik dapat merujuk kasus yang diduga terinfeksi COVID-19 tersebut atau mencari solusi lain dengan tetap memprioritaskan keselamatan diri tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi intinya, walaupun bagaimana keselamatan dari kita dan tenaga kesehatan itu yang utama. Tapi jangan sampai ada konotasi dokter nggak mau periksa pasien COVID misalnya itu karena misalnya APD. Yang dimaksud dengan APD nggak lengkap itu bagaimana? Karena penggunaan APD kan itu tergantung dari situasinya. Level 1, 2, 3, 4 kan. Yang tidak semuanya harus pakai level 4 kan. Nanti jangan-jangan belanja ke pasar pakai standar level 4 diketawain semua orang nanti. Jadi ini yang perlu juga kita pahami bersama. Yang penting adalah dalam situasi darurat, gawat darurat, kita punya kewajiban untuk menolong apapun yang akan terjadi. Kecuali kalau ada orang lain atau dokter yang mempunyai kemampuan kompetensi dan mau untuk melakukan itu baru. Itu kita nggak tunaikan kewajiban untuk menolong keadaan darurat tadi, Bu. Kemudian yang terakhir tadi itu ya, yang pertanyaan yang terakhir, yang ketiga tadi. Surat izin bagi pasien yang harus karantina mandiri terkendala dengan izin kerja di kantor. Ya, ini kebetulan kemarin kita di MKEK Pusat kita bahas juga, panjang juga ini, dan itu kita inisiat dari Jawa Tengah, karena banyak pertanyaan dari teman-teman di Jawa Tengah, bagaimana statusnya
kalau seorang dokter diminta untuk memberikan keterangan bebas COVID. Pada diskusi di MKIK kemarin disepakati bahwa pada situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini, diharapkan dokter tidak memberikan statement mengatakan bebas COVID. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, maka resources yang mestinya dipakai untuk yang lain akan habis untuk memberikan keterangan yang seperti itu. Itu satu pertimbangan. Yang kedua, rapid test yang sekarang ini masih juga tidak menjamin kepastian tanpa konfirmasi PCR. Jadi bisa saja pada saat dilakukan itu juga tidak terdeteksi karena antibodinya belum terbentuk, walaupun sebenarnya virusnya ada di dalam tubuh. Saya juga ingin memberikan saran kepada kita semua. Kemarin di dalam tim audit medis untuk kematian dokter di pusat, itu kita juga bicarakan daftar dokter yang meninggal yang dipublish di media sosial, itu sedapat mungkin kita tidak ikut-ikut mempublish. Kenapa? Karena ternyata dari sekian banyak itu tidak semuanya sakit positif COVID-19. Bahkan dulu masuk juga sejawat kita alumni Undip masuk di dalam list itu. Jadi kemarin tim sedang membahas akan melakukan audit kepada rumah sakit melalui ID cabang terhadap yang diduga positif COVID-19. Mudah-mudahan nanti akan memberikan kejelasan, karena pertemuan kemarin itu baru pertemuan yang pertama, draft tools-nya, variabelnya sedang dibahas. Jadi mohon kita jangan ikut-ikutan mempublish daftar itu yang tidak sepenuhnya mengandung kebenaran. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kerahasiaan medis. Kerahasiaan medis itu boleh dibuka sesuai peraturan perundang-undangan, dan salah satu di antaranya sebenarnya demi kepentingan umum. Nah, demi kepentingan umum ini tafsirnya masih belum sama. Bahkan dulu di awal-awal Pak Presiden juga mengingatkan jangan ikut-ikut mengedarkan nama orang yang sakit dan sebagainya. Tapi dari ID pengen bahwa data itu dibuka, tapi untuk kepentingan Pak Anung tadi, surveillance epidemiologis. Bagaimana kita bisa melakukan surveillance kalau kita tidak tahu siapa yang sakit, tinggalnya di mana, dan sebagainya. Ini yang barangkali bisa saya sampaikan, Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Joko. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Anung. Beliau sudah menyiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang khusus. Monggo silakan Dr. Anung. Bisa langsung dibacakan pertanyaan dan ini supaya, atau bahkan barangkali bisa ditayang. Ya, terima kasih Dr. Neni. Jadi saya mendapatkan kiriman pertanyaan yang sudah diajukan sejak semalam oleh teman-teman sejawat dan diserahkan Dr. Neni kepada saya. Sebenarnya ada 20 pertanyaan yang sudah diajukan, yang saya mempersepsikan itu sebagian untuk saya gitu ya. Tapi rasanya nanti akan ada overlap sedikit dengan Dr. Happy dan ada sedikit dengan Dr. Joko yang barangkali juga nanti perlu atau bisa menambahkan hal itu. Yang pertama, bagaimana penanganan di rumah sakit rujukan COVID-19 bila ada pasien suspek meskipun tidak panas, tetapi ada batuk pilek. Ini nanti Dr. Happy karena berkaitan dengan penggunaan APD juga yang ditanyakan semacam ini. Saya mengatakan sangat bergantung kepada kondisi klinis yang bersangkutan. Ya. Di dalam terminologi pedoman yang ada, suspek itu sebenarnya adalah PDP. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi menggunakan istilah khususnya untuk tenaga para sejawat kita, ya,
menggunakan istilah suspek itu pada dasarnya adalah PDP sebenarnya. Nah, kalau PDP posisinya itu sudah ada di rumah sakit, nggak ada PDP di rumah gitu ya, kira-kira semacam itu. Nggak ada yang di Vaskes. Jadi ini yang harus dipahami. Nah, tentu kita melakukan konfirmasi laboratorium di samping penegasan lagi tentang klinisnya, ya, terutama dukungan pemeriksaan penunjang seperti eksfototorak dan atau laboratorium, baik itu PCR maupun rapid test yang perlu ada. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang kapan COVID ini akan berakhir dan bagaimana akan berakhir. Nah, ini Dr. Happy tadi sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita semuanya tentang hal-hal yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Contoh sederhananya sekarang, kalau ada orang yang sudah dinyatakan sembuh, tetapi di rumah tidak ada jamban, belum ODF ya, belum open defecation free di suatu daerah, nah itu bisa jadi malah tambah, meski di labnya sudah dikatakan negatif, tetapi ternyata devices-nya perspektif yang tadi disampaikan oleh Dr. Happy masih kemungkinan bisa menularkan kepada orang lain, dan seterusnya. Dalam posisi di mana negara kita dan kapan prediksi akan mereda. Sebenarnya teman-teman WHO sejak awal memperkirakan kita akan berada pada putaran kedua gitu ya. Putaran kedua, ada epicentrum di beberapa daerah di tempat kita yang harus kita waspadai. Saat ini, meski tidak dinyatakan sesungguhnya, tapi kalau melihat epidemiologisnya, apa yang ada di Jakarta sebenarnya sudah menjadi sebuah epicentrum. Dan ini kelihatan sekali, saya mencoba untuk mengkonekkan beberapa data, itu sebabnya pentingnya data-data epidemiologis. Mereka yang baru pulang dari ibu kota, kemudian mereka yang kemudian kembali ke daerah, ini juga kita lihat. Kemarin salah satu kabupaten melaporkan, Pak, di tempat kita ada yang positif baru pulang dari Jakarta. Di tempat ini rapidnya sudah positif, Pak, masih kita isolasi, kita perlu ini itu. Nah, saat ini sekali lagi di luar Cina, beberapa epicentrum negara baru, negara yang sudah ada mulai dari Korea, kemudian di Italia dan Amerika menjadi satu hal yang sangat penting. Kapan akan berakhir tergantung dari kita semuanya sebagai satu kesatuan potensi untuk melakukan upaya pemutusan transmisi, itu yang paling penting yang harus kita lakukan pada saat ini dan ke depan. Ya. Kalau kemudian ada yang menanyakan, saya ingin dijelaskan semuanya tentang corona. Corona dalam artian virusnya atau corona di dalam artian penyakitnya. Sesungguhnya di pedoman ada. Tadi corona dalam artian virusnya, Dr. Happy masih memberikan kesempatan untuk putaran berikutnya kita bisa belajar tentang virusnya. Meski tadi sudah sangat banyak yang disampaikan beliau. Kapan pandemi akan berakhir? Banyak yang memprediksikan Juni, Juli, bahkan Badan Intelijen Negara pun memprediksikan. Ya. Bagi saya, mengamati apa yang ada, sangat bergantung kepada tindakan pemerintah dan partisipasi masyarakat di samping ya kepatuhan kita terhadap apa-apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita lihat Jakarta saat ini dan ke depan dalam waktu dekat ini kira-kira seperti apa. Saya berharap epidemiologinya atau kasus kesakitannya akan menurun dan semuanya akan selesai di dalam sebuah rangkaian kegiatan itu. Kemudian ada yang ditanya, pemerintah lamban menangani COVID. Negara-negara lain sudah lockdown. Kenapa Indonesia tidak? Ya, tadi Dr. Joko sudah menyinggung juga. Kita sebenarnya tidak mengenal istilah lockdown. Lockdown itu adalah istilah yang dipakai di RRC. Ya, kita mengenal tentang undang-undang kekarantinaan. Nah, apa yang ada di dalam undang-undang kekarantinaan ini, Undang-Undang 6 tahun 2018, sebenarnya ada 4 tahapan itu. Mulai dari karantina rumah sakit, kemudian karantina wilayah, dan yang terakhir adalah pembatasan sosial berskala besar atau KSBB yang kemarin menjadi satu bahasan. Ya. Nah, lockdown tidak dikenal. Tetapi kemudian juga kita memang perlu memahami kultural yang ada di kita. Kita tidak bisa
mencontoh 100% yang terjadi di Wuhan atau bahkan yang ada di Italia. Termasuk di Jawa Tengah. Nanti seandainya ada KSBB, itu tentu masing-masing wilayah akan sangat berbeda-beda. Apa yang terjadi di Kota Tegal yang sempat ngomong Tegal lockdown gitu ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, sebenarnya Tegal adalah melakukan pembatasan, bukan melockdown dalam perspektif yang ada di Wuhan. Ya. Karena ada implikasi tentang sumber daya, ada implikasi tentang tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat. Kemudian untuk FKTP sebenarnya bagaimana prosedur penetapan pasien sebagai status PDP pada kenyataannya. Dr. Happy nanti, karena ini berkaitan dengan APD sebenarnya yang ditanyakan, nanti Dr. Happy bisa memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai hal ini. Pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan sebelum kita menentukan pasien tersebut adalah pasien. Dr. Happy tadi sudah menjelaskan mengenai hal ini, tapi intinya kalau mengacu kepada pedoman sebenarnya adalah kita bicara tentang gejala tanda, kita bicara tentang riwayat perjalanan, kita bicara tentang riwayat kontak. Kalau mempedomani apa yang saat ini ada, termasuk yang asimptomatik yang tadi sudah disampaikan, maka sesungguhnya kita semuanya dalam situasi pandemi harus mengarah kepada sebuah kewaspadaan bersama untuk hal-hal semacam ini. Protap penanganan pasien COVID seperti apa ada di dalam pedoman, kemudian bagaimana sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut terhadap petugas kita. Ya memang sekali lagi pembelajaran yang saya dapatkan di beberapa tempat sebelum saya kembali ke Semarang ini sangat beragam, ya. Di salah satu provinsi di daerah Sumatera berbeda dengan yang ada di Bali pada saat itu. Nah, inilah yang juga perlu kerjasama komunikasi. Di satu tempat waktu itu saya ngomong, begitu saya ngomong, itu kemudian disambut dengan segala atributnya gitu ya, yang kemudian justru menimbulkan diskriminasi terhadap seseorang tersebut. Nah, pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan RT, RW menjadi satu hal yang sangat penting. Sekali lagi ada pertanyaan kapan pandemi akan berakhir, ya kita menjadi bagian dari yang menetapkan pandemi itu akan berakhir kapan. Apakah pasien yang sudah sembuh bisa menjadi karier? Tadi sudah dijawab oleh Dr. Happy. Apakah ada tanda yang bisa kita temukan di dalam anamnesa dan pemeriksaan fisik? Dr. Happy tadi sudah menjawab. Kemudian apakah saat ini sudah terdapat vaksin? Sudah dijawab juga, belum ada. Ya, meski ada yang sudah ngomong bisa ini, bisa itu, tetapi sesungguhnya masih di dalam tahapan uji coba. Kemudian bagaimana teknik edukasi terhadap warga yang menolak pemakaman jenazah. Banyak hal yang sudah dilakukan, termasuk keluarnya fatwa dari MUI, dan terakhir keluarnya surat edaran gubernur kepada bupati wali kota, ya, tentang kewaspadaan. Memang cara mengkomunikasikannya yang harus lebih konkret, tergantung satu dengan yang lain yang ada di masyarakat ini. Bagaimana jika pasien dan kontak erat menolak untuk dilakukan tracking? Sebenarnya di istilah kita tidak dikenal tracking, yang ada adalah tracing, ya, kontak tracing. Tadi Dr. Joko sudah menyebutkan ada dasar di Undang-Undang Wabah, ada dasar di Undang-Undang Karantina, dan di Jawa Tengah sebenarnya mempunyai peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Perda ini sudah cukup lama, ada juga sanksi pidana dan sanksi perdatanya yang dicantumkan di dalam tatanan-tatanan aturan tersebut. Benarkah COVID menular dengan airborne? Tadi sudah dijawab. Kemudian kebijakan apa yang paling tepat untuk situasi sekarang ini terhadap masuknya orang-orang dari negara lain. Jadi secara nasional kita sebenarnya sudah menerapkan apa yang kita kenal di dalam International Health Regulation, ya. Jadi kita melihat di dalam Undang-Undang Karantina sendiri sudah ditekankan beberapa prosedur atau protokol yang perlu dilakukan untuk hal semacam itu. Ideal, ya, tentu kita mengharapkan mereka sebelum masuk ke Indonesia dilakukan kekarantinaan di negara asal, dibuktikan tidak ada infeksi. Tetapi kalau sudah masuk, maka harus mengisi health alert card. Harus dilakukan pemeriksaan
sesuai dengan derajat infeksi di negara tersebut. Nah, kalau sudah sampai di Indonesia, punya kewenangan kita untuk melakukan isolation, ya, seperti yang terjadi waktu saudara-saudara kita pulang dari Wuhan waktu itu, ya, kita bisa lakukan isolasi, observasi untuk kemudian dipastikan kesehatannya. Nah, terus yang berikut harus ada strategi yang dikendalikan oleh pemerintah dalam memerangi COVID. Tadi sudah saya singgung bahwa pemerintah sudah membuat gugus tugas dan kita sekarang berada pada satu perahu, satu nahkoda, ya, untuk kebersamaan mendayung ke arah yang sama, yakni mempercepat penyelesaian COVID di Indonesia dan segera kita akan mengakhiri pandemi sepanjang kita semuanya berada pada satu tatanan yang sama sesuai dengan apa-apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Itulah sebenarnya kebijakan dan strategi yang sudah diwujudkan sampai dengan saat ini. Terima kasih, Dr. Neni. Terima kasih sekali, Dr. Anung, ya, sudah memberikan jawaban yang cukup jelas, gamblang, ya, dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang sudah dikirim ke panitia secara online. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang untuk Dr. Happy. Ya. Tapi sambil kita siapkan pertanyaannya, mungkin ini ada beberapa pengumuman untuk peserta, bahwa peserta yang masuk ke dalam Zoom ini ada 100 peserta, jadi penuh roomnya. Sebagian peserta mengikuti melalui Facebook. Ya. Dari semua peserta ini tadi bisa mengirim capture bukti kepesertaan ke WA Butias sesuai dengan narah hubung yang sudah diumumkan yang lalu, ya, untuk keperluan sertifikat. Ya. Materi webinar pekan lalu juga sudah bisa diunduh, ya. Kemudian mohon untuk dilakukan like dan share terhadap Facebook maupun juga YouTube yang ada. Ya. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Happy. Sudah saya tandai, Bu Happy sudah saya kirim juga, ya. Yes, yang bertanda hijau. Yes, ya. Monggo Bu Happy. Dr. Neni, Dr. Anung, tadi ada beberapa pertanyaan yang dari Dr. Anung diminta saya untuk menjawab, terutama tadi bagaimana merumuskan itu kapan pasien dinyatakan sebagai PDP, ODP maupun OTG terkait dengan APD-nya. Nah, untuk ini mungkin sejawat yang bertanya belum mengetahui ada petunjuk guideline dari Kemenkes itu yang revisi keempat. Saya izin share screen, Dok. Enggak. Sebentar, kita lihat bersama-sama. Jadi, apakah sudah tershare? Ini adalah dari revisi keempat. Kalau kita lihat bersama-sama, di sini adalah definisi operasional pasien dalam pengawasan. Tadi Dr. Anung sudah mengatakan bahwa definisi operasional pasien ini tergantung dari yang pertama gejala, tanda, kemudian riwayat perjalanan, dan juga riwayat kontak. Nah, PDP ini apa? PDP ini gejala dan tandanya adalah yang pertama, dia itu demam plus gejala saluran nafas yang ringan maupun berat. Jadi demam plus gejala pernafasan yang ringan maupun berat itu gejalanya, dan kemudian ada riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Kemudian atau yang ketiga adalah kalau misalnya dia berat, pneumonia berat dan tidak ada penyebab lain yang dicurigai selain COVID-19 ini. Jadi itu masuk ke dalam kriteria PDP. Ya, jadi kalau kita lihat di PDP ini berarti gambaran klinisnya adalah yang cukup berat. Dan juga ada demam, gitu ya. Nah, kemudian kalau hanya salah satu saja, demam saja contohnya, demam saja, atau gejala saluran nafas atas tanpa demam,
plus dia ada riwayat perjalanan ke daerah yang melaporkan transmisi lokal. Ya, kalau kita di Semarang ya, karena kita sudah dinyatakan sebagai daerah yang transmisi lokal, semua orang yang datang ke kita dengan gejala saluran nafas atas, yang tidak tanpa demam ini, maksudnya ke ODP. Tapi kalau ada yang masuk gejala saluran nafas atas plus demam di atas 38 derajat Celcius, masuknya sudah ke PDP. Begitu. Kalau yang orang tanpa gejala, itu tidak ada gejala apapun, baik itu demam maupun gejala saluran nafas baik atas bawah, tapi dia ada riwayat kontak. Begitu. Nah, APD-nya bagaimana? Nah, kita di situasi wabah seperti ini, apalagi dari berbagai laporan yang saya sampaikan sebelumnya, banyak orang yang datang dengan gejala yang tidak khas, kemudian bisa juga asimptomatik. Kita harus memakai APD semaksimal mungkin, tapi juga rasional. Karena kita tidak mungkin kalau misalnya praktek itu hanya pasien yang non gejala pernafasan. Itu kan kayaknya sepertinya tidak mungkin, selalu ada yang beberapa yang batuk pilek. Nah, itu kalau misalnya sudah seperti itu, artinya itu adalah APD-nya level 2. Nah, level 2, kalau misalnya ada sejawat yang bertanya level 2 tadi, jadi dengan baju jaga, kemudian ada gaun, dilapisi dengan gaun, kemudian juga hair cap, kemudian penutup mukosa mata, bisa dengan Google, visor, ataupun face shield, kemudian masker bedah, dan sarung tangan sekali pakai. Itu adalah APD di level 2. Kemudian kita lihat sebelumnya di WhatsApp seperti itu, kami adanya jas hujan contohnya. Jas hujan untuk pasien yang PDP. Sebenarnya jas hujan itu juga bisa kita gunakan dalam kondisi wabah seperti ini karena kita tahu bahwa syarat dari APD-nya itu adalah flood repellent atau waterproof. Nah, jelas jas hujan yang terbuat dari plastik itu adalah water resistant atau flood repellent atau waterproof. Jadi itu sebenarnya bisa kita pakai, tidak ada yang salah dengan pemakaian jas hujan sekali pakai. Gitu. Kemudian ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, bagaimana cara melakukan disinfeksi pada baju, kemudian pada benda atau mungkin permukaannya ini ya yang ditanyakan. Apakah APD cukup dilepas di klinik? Dan setelah swab negatif, apakah sudah aman? Yang pertama, disinfektan pada baju atau benda. Jadi kalau yang bekerja di rumah sakit, teman-teman di laundry itu sudah punya SOP yang jelas, yang itu memang sudah terstandarisasi. Tapi kalau untuk teman-teman yang ada di praktek pribadi ataupun puskesmas, guideline-nya adalah untuk baju itu dilakukan pencucian dan juga disinfeksi. Pencuciannya itu menggunakan air dan sabun, dan airnya sendiri suhunya adalah 50 sampai 71 derajat. Kalau kita melihat tadi SARS-CoV-2 dia inaktif pada suhu 70 derajat Celcius pada 5 menit, mungkin kita bisa pakai suhu 70 derajat Celcius tersebut. Kemudian setelah dicuci itu, guideline-nya adalah menggunakan pemutih yang itu diencerkan 100 kali. Jadi 1 bagian pemutih plus 99 bagian air. Itu kalau untuk baju yang tahan pemutih tentu saja. Kemudian kalau untuk benda, kalau di rumah sakit kita pakainya larutan klorin 1 bagian pemutih rumah tangga itu plus 9 bagian air. Itu kalau di rumah sakit, karena memang tentu saja load patogen yang ada di rumah sakit itu berbeda dengan yang ada di FKTP. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ada di FKTP itu dilusinya itu bisa lebih tinggi, jadi 1 bagian pemutih dicampur dengan 49 bagian air atau bahkan sampai 99 bagian air. Kita lihat tadi di penelitian bahwa dengan waktu kontak 1 menit itu bisa menginaktivasi virus SARS-CoV-2. Kemudian tentu saja kalau APD dilepas di klinik, nah ini yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan memproses APD tersebut, itu benar-benar harus dilatih, harus diawasi, diuji, apakah dia melakukan dengan teknik yang benar. Karena untuk mengurangi resiko penularan pada teman yang memproses APD tersebut. Setelah swab negatif, apakah sudah aman? Tadi ya, swab negatif, kalau di nasofaring dan orofaring, seseorang itu masih bisa shedding virus itu di feses bahkan sampai 33 hari setelah swab dari saluran nafas itu negatif. Jadi memang harus hati-hati
feses sebaiknya walaupun ini tidak menjadi guideline yang dikeluarkan oleh pemerintah, mungkin untuk surveillance nampaknya sampel dari feses itu perlu juga diperiksa RNA virus SARS-CoV-2. Seberapa minimalkah APD yang digunakan pada masa krisis APD? Untuk kami yang di FKTP tadi sudah terjawab, gitu, semoga. Jadi itu tadi, fungsinya adalah bahwa kita tahu bahwa virusnya itu menular secara droplet, jadi kita harus cegah bagaimana droplet tersebut tidak masuk ke saluran nafas kita dan tidak masuk ke mukosa kita. Bagaimanapun caranya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Itulah yang kita pakai kalau di masa wabah ini. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Virusnya menularnya via droplet. Jadi dengan cara apapun, misalnya tempat prakteknya dibikin plastik gitu, tidak ada kontak dokter dengan pasien gitu, durasi plastiknya itu bisa, karena itu akan mencegah droplet dari pasien untuk ke dokter. Jadi seperti itu, Dok. Jadi APD itu bisa kita sesuaikan kalau kita tahu prinsip penularannya bagaimana dan rantai-rantai infeksi kita putus di mananya. Bagaimana supaya COVID cepat berakhir tadi sudah dijawab oleh Dr. Anu. Kemudian APD kapan digunakan? Kalau misalnya sejawab ya tadi ya, bekerja memang di praktek pribadi itu ada pasien yang mengalami gejala saluran nafas. Kalau dari sesuai panduan tadi, APD-nya adalah level 2. Nah, bagaimana SOP pemakaian APD untuk DPJP saat visit di ruangan dan memeriksa pasien di klinik saat pandemi? Tadi minimal adalah level 2. Tapi kalau untuk yang konfirmasi COVID, PDP, ODP, yang aerosol generating procedures itu harus memakai APD level 3. Begitu. Dan APD-nya itu yang harus diganti ketika berpindah ruangan, berpindah pasien itu adalah handscoon. Kalau diagnosisnya masih sama, artinya itu secara cohorting dikumpulkan pasiennya, APD yang lain masih bisa dipakai, kecuali kalau memang terjadi cipratan yang kita ketahui terjadi. Nah, itu makanya harus kita ganti segera. Tapi kalau tidak ada, yang perlu diganti adalah sarung tangan. Ya, pasien harus ganti. Kemudian, apakah rumah sakit atau laboratorium swasta boleh melakukan pemeriksaan RDT secara mandiri? Hal ini saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu apakah ada implikasi hukum atau tidak, saya tidak bisa menjawab. Kalau tidak ada implikasi hukum, tentu saja boleh. Akan tetapi ini, pertanyaan berikutnya adalah, kalau boleh, RDT merek apa yang direkomendasikan? Saat ini, sepengetahuan saya, belum ada merek yang pemeriksaan yang berbasis antibodi ataupun antigen yang itu direkomendasikan oleh WHO maupun CDC. Jadi rapid diagnosis test yang direkomendasikan oleh kedua lembaga paling prominent itu adalah berbasis molekuler. Yang pertama adalah merek Abbott yang hanya beberapa menit saja, tapi belum ada di Indonesia. Kemudian TCM yang akan datang ke Indonesia. Kemudian yang ketiga tentu saja reverse transcriptase PCR. Tapi untuk yang berbasis antigen dan antibody saat ini tidak ada yang direkomendasikan, dan sayangnya memang belum ada penelitian yang menilai akurasinya itu di subset pasien COVID-19 yang ada di Indonesia. Kalau misalnya sudah ada penelitian itu, baru kita bisa memakai, karena kita tahu sendiri bahwa RDT yang dipesan oleh Spanyol ternyata akurasinya hanya 30%, dan itu dikembalikan lagi ke Cina. Oleh Turki juga sudah melakukan validasi, ternyata akurasinya hanya 30-35%. Itu untuk pemeriksaan yang antigen. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan kit apapun yang itu berbasis antibodi atau antigen untuk saat ini, karena belum ada laporan yang mana yang memiliki akurasi yang terbaik. Karena semua perusahaan bisa saja bilang, oh ini saya sensitivitasnya adalah 99%, saya spesifitasnya 90%. Itu adalah klaim mereka, tapi belum diuji di subset pasien di Indonesia. Apakah setelah pemeriksaan tes rapid pertama hasilnya negatif, kita harus melakukan pemeriksaan tes rapid kedua? Pada dasarnya pemeriksaan yang berbasis serologi, untuk mengetahui apakah kita mengalami sakit atau tidak, itu kan yang kita lihat pertama, IgM positif. Yang kedua, terjadi serokonversi. Jadi kalau awalnya negatif, maka kita harus melakukan lagi pemeriksaan yang kedua. Kalau misalnya terjadi serokonversi, berarti positif. Kalau misalnya tidak terjadi serokonversi, ya memang berarti
periode ini kita tidak sakit. Tapi kalau kita lihat di publikasi, pada hari keberapa rata-rata pasien COVID-19 itu mengalami serokonversi, ada penelitian yang mengatakan bahkan sampai 3 minggu pasien COVID-19 ini mengalami serokonversi dari negatif ke positif. Jadi kalau misalnya hanya terpaut 1 minggu, yaitu harus kita ulangi lagi nanti di minggu kedua, minggu ketiga seperti itu. Tapi mungkin dokter spesialis PK mungkin yang pernah ada pengalaman adanya terjadi melihat serokonversi mungkin bisa menjawab, karena ya kalau yang di RSND kebetulan yang di tes rapid itu semuanya negatif semua, dan kit yang dibagikan ke kami hanya 20 ya, informasi dari Dr. Meta, jadi tidak bisa melihat untuk serokonversi teman-teman ini. Kemudian untuk FKTP, bagaimana penetapan pasien sebagai status PDP. Nah itu tadi sesuai panduan dari Kemenkes yang revisi 4. Karena memang revisi-revisi itu dibuat sesuai pergerakan wabah COVID-19 ini. Jadi sangat berbeda dengan revisi 1 dulu. Dulu masih ada riwayat perjalanan ke Wuhan. Sekarang transmisi lokal di Indonesia sudah ada. Jadi kita ikut yang revisi keempat. Pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan sebelum kita menentukan pasien tersebut sebagai pasien PDP? Ya, sebenarnya penentuan pasien PDP tadi tidak ada pemeriksaan. Tapi hanya dari tadi, tanda, gejala, kemudian riwayat perjalanan, dan juga riwayat kontak. Cukup seperti itu untuk mem-PDP-kan seseorang. Bagaimana prosedur pemeriksaan swab COVID dan rapid test antigen dan antibodi? Yang kami kerjakan saat ini di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, kami melakukan swab COVID itu karena masih terbatas. Terbatas apa? Terutama adalah VTM-nya, jadi itu media transfer untuk virus, kemudian terbatas swab-nya, dan juga reagennya karena kami masih mengirimnya ke lab jejaring di Salatiga, kami hanya melakukan untuk PDP saat ini. Akan tapi, mohon doanya dalam waktu dekat, rumah sakit kami bisa melaksanakan real time atau reverse transcript test PCR, melakukan sendiri. Nah, nanti akan kami perluas tentu saja untuk ODP, kemudian OTG bahkan bisa kalau misalnya reagennya memungkinkan. Bahkan impian saya adalah semuanya bisa tes dengan cara bilik testing ataupun dengan drive-thru. Kemarin kami ada sih melakukan satu drive-thru terhadap sejawat yang memang kontak dengan pasien konfirmasi, itu kami melakukan drive-thru. Jadi beliau tetap berada di mobil, kemudian kami yang datang ke mobil beliau untuk melakukan swab tanpa beliau turun dari mobil. Jadi cukup jendelanya diturunkan, kemudian melakukan swab-nya. Tapi karena saat ini masih mengirim ke tempat lain, saya tidak bisa melakukan swab pada semua orang. Tapi nanti kalau punya kemampuan sendiri, nanti bisa kami lakukan seperti itu. Berapa persen COVID dengan manifestasi gejala pada kulit atau mata? Ya, ini mungkin akan lebih tepat dijawab oleh sejawat mata atau kulit, nih dok. Saya skip saja. Iya, di skip aja. Bagaimana pre-op pasien yang lalu? Bagaimana pre-op pasien dengan sikon pandemi? Jadi kalau melihat dari guideline dari mana-mana, semua teman yang ada di OK melihat juga kenyataan bahwa gejala COVID-19 ini bervariasi, dan tadi juga ada laporan di Cina dari 138 pasien COVID-19, 40 sekian persen diantaranya itu tertular di rumah sakit. Memang untuk teman-teman yang ada di OK itu level APD-nya adalah level 3. Itu yang saya, sepengetahuan saya demikian. Karena di OK sangat mungkin terjadi, ya mungkin semua di ruangan OK itu terjadi aerosol generating procedures, kemudian sejawat juga berada dalam jarak yang sangat dekat dengan pasien yang akan dioperasi, dan juga jangka lama, kemudian dengan AC sentral, seperti itu. Jadi kalau bisa APD level 3. Sebaiknya kami pakai APD level berapa di Puskesmas? Itu tadi, karena tidak mungkin, saya kira tidak mungkin teman-teman tidak akan menemui pasien yang tidak mungkin menemukannya. Semua tidak ada gejala respirasi, ya level 2 kalau sesuai guideline tadi. Cara mensterilkan APD seperti masker N95, coverall gown. Yang coverall gown tadi sudah sama tadi ya. Pencucian dan juga disinfeksi. Kemudian untuk masker N95 ini ada banyak guideline.
Yang pertama memakai lampu UV, UVGI itu, tapi ada yang bilang bahwa itu harus terstandar dosisnya UV-nya berapa. Nah ini terus terang kan susah kita menentukan dosisnya. Di rumah sakit RSND sendiri kami besok baru mau menguji itu dengan surrogate markernya tentu saja bakteri, karena kita tidak bisa mengeceknya dengan virus asli, tapi surrogate markernya bakteri. Itu kami akan menguji apakah bakteri itu seluruhnya akan mati dengan paparan UV sekitar 30 menit. Tapi untuk yang guideline juga dari teman-teman yang ada di CSSD, ya kalau tidak salah perhimpunannya namanya saya lupa, itu HIPSI atau apa kalau tidak salah, itu mereka merekomendasikan juga bisa menggunakan dry oven atau dengan uap ya. Kalau ya dengan dry oven itu suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Dengan N95 itu ditaruh di kantong kertas. Itu. Tapi ada beberapa teman-teman bisa mengadopsi sesuai dengan kemampuan institusi masing-masing, sesuai dengan institusi masing-masing, saya kira. Karena dalam kondisi wabah ini tidak ada yang ideal, tapi kita pakai yang optimal. Berapa kali batas penggunaan masker N95 yang berulang? Nah, untuk N95 itu ada istilah extended use dan juga reuse. Untuk extended use, itu artinya dalam suatu kali kesempatan itu bisa dipakai sampai 8 jam. Itu namanya extended use. Tapi kalau sudah dipakai 8 jam, otomatis dibuang. Tapi kalau hanya berapa menit saja masuknya, mungkin untuk sejawat yang dokter, hanya berapa menit masuknya, itu bisa di reuse, itu kalau dari CDC itu sampai 5 kali. Tapi ada beberapa hal di sini bahwa ketika reuse, itu tidak langsung dipakai lagi, besoknya lagi dipakai, tapi diberi jeda 3 harian. Jadi ada 3 respirator terpisah dan itu milik satu orang yang sama. Jadi misalnya 1 hari ini dipakai, kemudian disterilkan, besoknya pakai respirator lain, kemudian disterilkan, besoknya lagi respirator yang lain, jadi per 3 hari. Ya, itu bisa direuse sampai 5 kali. Dan untuk pasien suspek corona, apakah dari FKTP tidak perlu melakukan pemeriksaan faring dan tonsil, mengingat N95 wajib dipakai muka flu dan masker N95 terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita tadi tahu bahwa penularannya via droplet, kalau tidak N95 kita bisa memakai masker bedah plus face shield, karena itu akan melindungi kita. Kecuali kalau memang pasien ini batuk-batuk luar biasa. Harus N95. Tapi PPKM umum cukup level 1, ya kalau tadi penjelasan tadi tidak harus level 2, karena kita tidak bisa yakin bahwa tidak ada pasien yang saluran nafas. Adakah tanda dan gejala khas dari COVID-19 yang bisa kita temukan di anamnesis atau pemeriksaan fisik? Nah, mungkin ini lebih cocok dijawab oleh spesialis paru, ya dok, saya skip saja. Bagaimana deteksi dini COVID-19, karena kadang tidak selalu muncul keluhan influenza, mungkin dengan keluhan lain. Memang untuk diagnosis sendiri, gold standarnya adalah pemeriksaan molekuler dengan reverse transkriptase PCR. Itu adalah cara deteksi. Makanya pemerintah kita saat ini sedang mengupayakan lab-lab jejaring untuk bisa memiliki kapasitas tersebut. Tapi perlu kita ingat bahwa semua negara saat ini mengalami wabah ini, sehingga lanjutkan, ya. Sedikit lagi ya. Pertanyaannya hilang, mana dok? Ya. Yang pertanyaan tentang APD banyak yang sama ya, mungkin. Ini ada pertanyaan, berapa persen peluang dokter yang telah memakai APD komplit untuk tertular virus corona bila setiap hari terpapar dengan pasien COVID-19? Mungkin itu aja. Terakhir. Belum ada
penelitiannya gitu, belum ada pelaporan. Tapi kalau melihat APD lengkap, kalau hanya variabel tersebut yang dijadikan pertanyaan, sangat-sangat kecil, Dok. Tapi jangan lupa bahwa kontaminasi bisa ada di mana-mana, termasuk di ruang pelepasan APD. Jika yang melepas APD itu ada yang ceroboh, kita tahu bahwa ada laporan juga bahwa kontaminasi sangat besar itu ada di tempat pelepasan APD. Oleh karena itu, mungkin kalau misalnya ada yang institusinya pemakaian APD dan pelepasan APD itu ada di satu ruangan, nah itu mungkin harus dipikirkan untuk memisahkan ruangan tersebut. Jadi ruangan bersih dan ruangan kotor itu dipisah. Tapi kalau hanya ketika berhadapan dengan pasien, kemungkinan terkenanya itu sangat kecil, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Happy. Pertanyaannya cukup banyak dan sudah dijelaskan secara gamblang. Saya kira waktu sudah jam 3 lewat ya, jadi tidak memungkinkan untuk tambahan pertanyaan setting dari peserta. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit kesimpulan bahwa pada hari ini sudah kita bahas tentang COVID-19 ini tadi dari aspek etik, bagaimana dokter melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19, kemudian bagaimana aspek epidemiologinya, ya, dan kuncinya adalah terkait dengan pemutusan transmisi, sehingga yang kita harapkan bahwa bencana COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, itu kuncinya ada di transmisi, dan siapa yang harus melakukan pemutusan tersebut tentunya kita semua termasuk masyarakat dengan cara perilaku sehat, antara lain adalah cuci tangan, ya, seperti prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan Dr. Happy juga, ya, bahwa penggunaan APD tadi juga tujuannya adalah untuk memutuskan transmisi juga. Ya. Terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, pada Dr. Joko Widiarto, Dr. Anung, juga kepada Bu Happy. Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalas dengan apa-apa, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal ibadah panjenengan semua. Tak lupa kepada para peserta juga kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa yang nonton Facebook-nya nanti like dan share, kemudian yang membuka YouTube-nya, sudah ada YouTube untuk materi Sabtu yang lalu, itu nanti di subscribe dan juga di like, ya. Terakhir kami mengucapkan terima kasih juga kepada pengurus ID Kota Semarang, khususnya kepada teman-teman panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan kegiatan webinar yang insya Allah berseri. Seri pertama sudah Sabtu yang lalu, kemudian ini yang seri kedua, insya Allah Sabtu depan ada lagi. Jadi teman-teman peserta bisa mencatat dan bisa mengikutinya kembali bagaimana lanjutan dari webinar ini. Pada teman-teman panitia, khususnya kepada Dr. Azam, Dr. Yanuar, Dr. Sigit, juga Dr. Bagus, Dr. Lis, ya, kami ucapkan banyak terima kasih. Ini tadi pesan dari Dr. Lang sebelum pamit, diminta untuk menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah repot menyiapkan kegiatan ini. Demikian webinar pada sore hari ini kita akhiri. Saya sebagai pribadi tentunya tak luput dari kesalahan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.